Selamat pagi Bapak Ibu, bersyukur untuk hari baru, minggu baru yang Tuhan karuniakan kepada kita. Hari ini, Senin 24 Januari 2022, kita kembali bertemu dalam program Marturia Ministry. Apa kabar kita semua? Pastinya kita dalam anugerah dan berkat dari Tuhan. Hari ini kita bersuka cita bersama Bapak Wandri Naibaho dan Deva Kalista Putri atas ketambahan setahun usia dari Tuhan di hari ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan di usia yang baru. Kita bersuka cita juga bersama Bapak Bambang Wahyudi dan Ibu Agnes Sri Lestari atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan rumah tangga mereka. Selamat ulang tahun perkawinan Bapak Ibu. Tuhan Yesus senantiasa mengaruniakan berkat sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Mengawali aktivitas di hari ini, mari bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi kami semalam. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan kekuatan, kesegaran tubuh dan kesehatan yang baru dari Tuhan. Dan sekarang kami mau menjalani kehidupan kami di hari ini. Kami mau mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Amin. Kejadian 43 ayat 24 sampai 34 yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat lagi? Katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan untuk kita. Ibu bapa, saudara kekasih Tuhan, sebuah kalimat bijak mengatakan, jika kuku kita panjang, yang dipotong itu kukunya, bukan jarinya. Demikian juga jika kita mempunyai masalah dengan sesama, sahabat, saudara, bukan persaudaraannya, bukan pertemanannya, bukan persahabatannya yang dibuang. Ibu bapa, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan tentang Yusuf yang rendah hati, yang mau membuka diri untuk menerima bahkan menjamu saudara-saudaranya yang dulu pernah berlaku jahat terhadap dirinya. Yusuf bisa saja membalas perbuatan jahat saudara-saudaranya. Yusuf bisa saja memutuskan persaudaraan mereka, tetapi itu tidak dilakukan Yusuf. Yusuf senang, Yusuf berbahagia dapat bertemu dengan saudara-saudaranya, khususnya
Benyamin, saudara seibu dengannya. Ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf malah merangkul mereka dengan kasih persaudaraan. Apalagi ketika ia melihat tidak ada lagi rasa iri dalam kehidupan saudara-saudaranya ketika Yusuf memberikan perlakuan istimewa kepada Benyamin. Iri yang ada pada mereka ketika Yusuf diperlakukan istimewa oleh ayah mereka Yakub itu ternyata tidak ada lagi dalam kehidupan saudara-saudaranya. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Yusuf yang mempunyai sifat rendah hati dan penuh dengan kasih, sehingga kesalahan saudara-saudaranya itu bisa dibuang, bisa dilupakan demi utuhnya persaudaraan mereka. Yusuf diberkati Tuhan dan Yusuf menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita saat ini. Selamat melakukan aktivitas, selamat berkarya layan di hari ini. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.